Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi Pohan. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas akhir semester. Jadi mata pelajarannya ini adalah fikih, dan judul video saya kali ini adalah membahas tentang riba. Jadi saya akan membahas apa itu pengertian riba, apa hukumnya dalam Islam, dan apa-apa saja jenis-jenis riba, teman-teman. Jadi kata riba itu secara etimologi adalah jidayah atau tambahan, dan secara linguistik riba itu adalah tumbuh dan membesar. Jadi teman-teman, riba itu adalah tambahan-tambahan, dan riba itu sifatnya terus tumbuh dan membesar. Jadi ada juga pendapat beberapa ulama tentang riba. Salah satunya adalah ulama yang bernama Syekh Muhammad Abduh. Dia berpendapat bahwa riba itu adalah tambahan-tambahan yang diisyaratkan hartanya atau uangnya. Jadi karena adanya pengunduran janji si peminjam terhadap si pengutang, jadi ia menambahi yang seharusnya tidak perlu ditambahi karena waktu yang telah diundur. Jadi teman-teman, riba ini tentu sangat merugikan banyak orang, dan merugikan siapa saja yang terkena riba, dan bagi yang melakukan riba itu akan mendapatkan keuntungan. Jadi teman-teman, tadi saya sudah jelaskan apa itu riba. Jadi saya dapat simpulkan bahwa riba itu adalah sebuah tambahan, dan sifatnya itu tumbuh dan membesar, dan juga riba itu tentu sangat merugikan orang lain. Baik, kita akan selanjutnya itu akan membahas hukum riba dalam agama Islam. Jadi seluruh fuqaha sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah jelas dijelaskan oleh Al-Quran dan Al-Hadis bahwa riba itu sangat haram. Dan bagi yang melakukan riba itu dosanya sangat besar. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa bahwa yang melakukan riba itu siksanya amatlah berat. Baik, tadi kita sudah membahas hukum riba dalam Islam, dan itu sangat haram ya teman-teman. Jadi kita harus jauhi riba dan jangan sampai kita terjebak oleh riba. Selanjutnya kita itu akan membahas jenis-jenis riba. Jadi jenis-jenis riba itu ada 4, dan yang pertama itu adalah riba fuduli. Fuduli artinya adalah tambahan. Baik, tadi kan kita sudah membahas yang namanya hukum riba dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis riba. Jadi jenis-jenis riba itu ada 4. Yang pertama itu adalah riba fuduli. Fuduli itu artinya lebih. Baik, tadi saya sudah katakan bahwa fuduli itu artinya lebih. Jadi maksudnya di sini adalah menjual salah satu dari 2 barang yang sejenis yang saling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya. Misalnya menjual 10 kg beras dengan 11 kg beras. Yang dimaksud lebih ialah dalam takaran dalam timbangannya, takaran pada barang yang ditakar, ukuran pada barang yang diukur, dan jumlah banyak pada uang yang dipertukarkan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan dengan syarat keuntungan bagi yang menghutangi. Jadi teman-teman, riba qardi ini adalah mereka yang memberikan pinjaman tetapi mereka menginginkan sebuah keuntungan. Jadi maksudnya di sini adalah mereka menginginkan keuntungan untuk kita yang telah meminjamkan. Baik, tadi kan
riba fuduli. Jadi tadi kan riba qardi itu adalah riba yang seseorang yang meminjamkan uangnya tetapi dia meminta keuntungan lebih. Jadi itu adalah bunga, contohnya seperti rentenir, mereka yang mengharapkan keuntungan dengan cara meminjamkan uang terhadap orang lain. Dan yang ketiga itu adalah ribayat, yaitu berpisah sebelum timbang terima. Jadi maksud dari ribayat ini adalah saya akan memberi contoh kepada teman-teman seperti kita ingin membeli sebuah motor. Jadi karena si pembeli ini sudah menginginkan motor itu, tetapi harga dari motor itu tidak mencukupi uangnya. Jadi si pembeli ini meminta izin kepada si penjual untuk memberikannya waktu agar ia bisa mengambil uangnya lalu kembali dan membeli motor itu. Jadi dimaksudnya sini adalah timbang terima. Jadi masih ada transaksi di antara keduanya, maka tidak boleh si penjual menjualnya dengan orang lain, seperti itu. Jadi yang keempat itu adalah riba nasya. Misalnya disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan pembayarannya. Jadi ini seperti jual beli juga, seperti kita ingin misalnya membeli sebuah jilbab. Jilbab ini harganya murah, tetapi karena si pembeli ini ingin membayarnya seminggu ke depan, jadi si penjual menambah harganya, seperti itu teman-teman. Jadi dari semacam banyaknya jenis riba ini sungguh sangat merugikan kan teman-teman, dapat merugikan orang lain tetapi sangat menguntungkan di sebelah pihak. Jadi tadi macam-macam riba ini kan, yang pertama itu ada riba fuduli, yang kedua ada riba qardi, yang ketiga ada ribayat, dan yang keempat ada riba nasya. Jadi banyak sekali macam-macam riba teman-teman. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah riba itu harus kita jauhi teman-teman, karena riba itu sungguh akan membutakan kita akan akhirat dan sangat membutakan kita dan sangat berhasrat dengan dunia yang tidak seberapa ini, karena dunia ini hanyalah sementara dan bahkan awal perjalanan kita adalah di akhirat nantinya. Dan riba ini haram kan teman-teman, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa riba itu berdosa dan siapapun yang melakukan riba akan mendapatkan siksa nantinya. Jadi kenapa sih riba ini begitu merugikan orang lain? Tentu teman-teman, karena menguntungkan sebelah pihak dan yang pihak lainnya itu merasa rugi. Dan bagaimana dengan mereka yang telah merasa rugi itu? Apalagi jika kita memberi bunga atau pinjaman dengan bunga yang besar, pasti mereka akan sulit, bahkan mereka akan menderita. Dan saya sudah jelaskan tadi bahwa riba itu tumbuh dan membesar. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak terlepas dari yang namanya riba, karena riba itu semakin bertambah dan membesar. Jadi untuk teman-teman, jauhi riba itu karena riba itu tidak baik. Oke, cukup sekian video saya pada kali ini. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.